Ini kan kita tetangga dekat, serantau, serumpun, tapi selalu saja ada masalah-masalah. Ya, saya tahu masalah yang selalu muncul di kedutaan besar kita itu adalah masalah tenaga kerja. Lalu masalah kedua itu masalah kita tahu seringkali perbatasan pun menjadi isu. Ya, dan masalah-masalah lain yang kadang-kadang seringkali mengganggu, karena saya ingat sekali waktu saya masih di pemerintahan pun seringkali menjadi jembatan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, di era kepemimpinan Datuk sebagai Prime Minister ini, apa yang kira-kira akan dilakukan untuk membuat, karena Datuk adalah sahabat Indonesia, ya tentu lebih mudah untuk membuat permasalahan hubungan Indonesia-Malaysia ini menjadi lebih rukun lagi, lebih saling membantu lagi, dan lebih saling menguntungkan lagi. Soal TKI ini pendirian saya agak konsisten dah lama, dan saya pasti ia boleh diselesaikan. Pertama, sistem pemilihan itu harus diperbaiki. Ya, kita tidak boleh izinkan sistem dengan ejen-ejen yang memunggah kekayaan terlalu tinggi dan mendera rakyat. Ya, kos terlalu tinggi, dan perubahan sistem itu harus dirubah di Malaysia dan juga di Indonesia dan di Bangladesh. Ya, ini seolah-olah modern slavery. Ya, carilah perniagaan lain nak untung, tapi janganlah berniaga manusia. Jadi sebab itu solution ini dikemukakan dalam perbincangan kita tahun-tahun lalu sekalipun, ya, yang diulang oleh Presiden Jokowi ialah digitalization. Apa yang rumitnya? Apa yang perlu bayar kepada companies, agents terlalu tinggi? Ya. Kerana bila diambil terlalu tinggi, itu dibayar oleh pekerja. Ya. Dan gaji pekerja itu, upah pekerja itu sudah rendah. Jadi hal ini saya bagi jaminan kepada Presiden. Saya bilang Presiden harus berkunjung ke Malaysia secepat mungkin, dan saya akan pastikan Presiden tetap saja tarikh bulan Jun atau Juni, maka saya akan pastikan ini dapat diselesaikan sebelum Presiden tiba di Putrajaya. Dan ada kasus-kasus penderaan pekerja. Saya orang yang mengalami, ada pengalaman didera dalam lokap penjara, itu tahu apa arti penderaan. Ya, bedanya Anwar didera itu jadi international news. Jadi orang biasa didera itu enggak jadi masuk berita. Melainkan di Indonesia adalah sedikit dihangatkan suhu. Ya, tetapi ini tidak boleh dimaafkan. Sama ada pekerja itu rakyat Malaysia atau rakyat Indonesia. Ini saya sudah sebenarnya Menteri Dalam Negeri sekarang saya Saifuddin Nasution, ya, Nasution, dan Ketua Polis Negara, saya sudah beritahu biar kita dalam beberapa bulan ini beri mesej yang jelas, tidak pada kenyataan, pada tindakan. Kalau ada penderaan, jangan tolak ansur sama sekali. Tak peduli dia Datuk Seri ke Tan Sri ke Tun, enggak peduli. Ya, hukum itu, negara hukum itu tidak kenal jabatannya. Ya, itu yang penting gitu. Jadi itu untuk tapi yang penyelesaiannya ialah digital. Ya, kemasukan dan keluar pekerja itu melalui digital. Langkah pertama yang saya lakukan ialah mengarahkan supaya ada pemutihan. Sementara kita lakukan ini dalam bulan-bulan akan datang, kita putihkan. Jadi orang jangan berumitkanlah. Ya. Saya tahu tidak popular kerana pengangguran, unemployment itu sudah meningkat sedikit di Malaysia. Jadi bila kita ambil pekerja asing dengan mudah, itu tidak popular dari politik. Tetapi mereka sudah bekerja. Tidak adil, tidak fair. Kalau saya panjangkan sedikit. Tahu tak, masa kita 70-an, 80-an, dan saya jadi Menteri Pendidikan, saya masih ingat. Kita pada ketika itu kan anjak daripada aliran Inggeris ke aliran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Dan doktornya, pensyarahnya, dosennya, semua tidak cukup. Ya, terutama di aliran sains. Jadi kita merayu. Dan saya ingat lagi beberapa kali ketemu Presiden Soeharto untuk memberi keizinan khas hantar
10.000 doktor, guru, sains, dosen ke Malaysia. Jadi ada periode dalam sejarah negara kita di mana kita mohon bantuan dan pertolongan dari Indonesia. Jadi sekarang ini tidak dosen tapi yang datang pekerja, mahir dan sebagainya. Janganlah layani mereka dengan cara begitu jelek sekali. Jadi kadang-kadang pengajaran ini perlu. Jadi rakyat Malaysia juga harus tahu ya. Memang ada yang melanggar tata cara dan hukum itu benar ya, undang-undang. Dan kalau kasus jenayah jangan kita maafkan. Jadi saya nak terangkan juga. Kalau kasus itu pekerja asing atau PTI tetapi kasusnya jenayah, pukul orang, rogol orang, mendera orang, itu jangan kita anggap dia itu TKI. Kita anggap dia itu penjenayah. Jadi harus dibedakan kategorinya. Jadi insya Allah kita akan betulkan hal ini.